Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 16 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Ibrani pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, agung, dan luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan pengenalan akan Tuhan menuntun kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, setiap kami merenungkan, Kau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Tuhan menuntun untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibrani pasal yang ketiga ini menjadi bahan perenungan ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan kembali bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mempelai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan sebagai buah pekerjaan penyelamatan Allah sudah diterima dan dialami oleh orang percaya dalam masa hidupnya. Keselamatan itu akan mencapai kesempurnaannya kelak di dalam persekutuan dengan Tuhan Allah di sorga. Karenanya kehidupan orang percaya merupakan perjalanan menuju kesempurnaan keselamatan. Penulis surat Ibrani menyapa para penerima suratnya sebagai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Hal yang menarik untuk disimak adalah setelah mengajak mereka untuk mengenal Yesus yang telah diakui sebagai Rasul dan Imam besar mereka, penulis Ibrani memberikan contoh-contoh kesetiaan. Pertama, kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa yang telah mempercayakan karya penyelamatan kepadanya. Dan yang kedua, kesetiaan Musa dalam menunaikan tugasnya di rumah Allah, yaitu umatnya. Hal yang lebih menarik lagi adalah jika Musa setia sebagai pelayan yang menyampaikan penyataan kehendak Allah kepada umat Israel, terlebih lagi Yesus Kristus yang setia sebagai anak sulung yang menjadi kepala bagi umat Allah di seluruh dunia. Akhirnya siapa saja yang termasuk dalam keluarga Allah itu diungkapkan di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, rumahnya ialah kita.
jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Setiap orang yang termasuk sebagai anggota keluarga Allah bukan hanya pernah mengaku percaya kepada Kristus, tetapi juga setia dalam mempertahankan iman dan pengharapan dalam namanya sampai akhir hidupnya. Sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk setia dalam melaksanakan tugas kita, yaitu memelihara dan menghidupi keselamatan kita dengan penuh harapan. Hingga kita mencapai kesempurnaan keselamatan, kita akan terus bersaksi tentang penyelamatan Allah untuk memberi kesempatan kepada siapapun untuk mendengar dan menjawab berita keselamatan dari Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami mau tetap menjaga iman kami dan terus memelihara iman kami di dalam Kristus, sehingga kami boleh mencapai kesempurnaan. Dan biarlah Tuhan juga menuntun kami untuk kami menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga ada banyak orang yang juga turut dalam keselamatan yang disediakan Tuhan bagi manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.